kita ternyata walaupun awalnya dibilang kuda hitam, tapi berkali-kali kita di posisi tengah gitu. Bahkan di antara pro sendiri kita ada di posisi tengah gitu. Jadi we are not bad at all, dan kita mesti bangga dengan pencapaian-pencapaian itu. Artinya segala jeripaya yang Mas Arin canangkan dan teman-teman atlet semua berlatih, semua rider berlatih juga dengan tim sportnya, itu nggak sia-sia. Jadi memang usaha mereka tuh keras sekali, dan antusias penonton di Genting itu juga bagus sekali atmosfer ya. Jadi mereka juga support sekali pada tim Mula, khususnya yang fansnya Mas Aiman tuh banyak sekali. Sebelum Mas Aiman sampai di puncak itu udah pada teriak itu supporternya Mas Aiman dan Mula deh. Ya, kita benar-benar ya benar-benar sampai merinding. Saya sama Mas Arin tuh merinding. Ini kok segini besarnya gitu fans kita di sana gitu ya, terutama Mas Aiman ya. Terutama sebenarnya untuk Pak Hartono, Pak. Saya terima kasih sekali gitu dari tim manajemen Mula, udah sangat dibantu, apalagi saya dengar dari Pak Agung juga ada rencana untuk jadi training center. Kita senang sekali Pak kalau memang bisa akhirnya Indonesia jadi punya sport center yang bisa dipakai juga dari negara lain. Karena kebanyakan di Malaysia itu finishnya paving block, kurang 300 meter tuh rantainya lepas, jadi banyak getaran itu di rantai, jadi rantainya ikut lepas kurang 300 meter. Jadi kita mau udah dapat posisi enak, tinggal maju tapi rantainya lepas, jadi ada kendala dikit buat benerin rantainya itu. Iya betul. Saya sih kalau disupport dari PBSI dan ya tidak memberatkan juga, selama ini masih bisa sama-sama. Saya mesti percaya dengan Mula yang masih diajak ngomong. Ya saya kira sih saya akan teruskan gitu untuk konsep yang rencana training center untuk sepeda, bukan hanya untuk Indonesia aja, mungkin targetnya supaya bisa dilirik oleh dunia bahwa Indonesia juga mempunyai training center yang bagus gitu. Di sini juga sudah hadir Mas Unggul. Mas Unggul, selamat malam Mas Unggul, sudah bisa bergabung? Malam, Mas Sony. Ya, Mas Unggul sebagai di Mula Cycling Indonesia sebagai GM ya. Untuk di Malaysia kemarin official lah ya. Ya. Mas Unggul yang ikut mendampingi teman-teman di Malaysia kemarin, apa yang mau diungkapkan Mas Unggul? Teman-teman berjuang sampai dengan hari ini? Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim Mula ya, coach Mas Arin dan official termasuk mekanik Pak Miko, Mas Yudi dan masyur kita Pak Surbani. Begitu juga dengan para rider yang telah berusaha keras. Saya lihat waktu di Genting ya, stage kedua atau ketiga tuh, itu ramai sekali, dan memang mereka itu berusaha sekali untuk masuk di stage 3 ya. Masuk di 10 besar. Karena target kita pada saat itu memang kita coba masuk di 10 besar. Karena memang yang kita bawa itu banyak climber ya. Di sini ada Mas Rohman, ada Mas Yoga, sama Mas Sandi, Mas Aiman juga kuat di tanjakan. Jadi memang kita berharap sekali di stage itu kita bisa mencuri waktu lah, lebih dekat poin. Dan memang usaha mereka, bahkan sampai Mas Yoga itu ada di video saya tuh ngeletak di di aspal itu sampai udah habis-habisan ya, istilahnya udah ente-entean tuh. Jadi memang usaha mereka tuh keras sekali, dan antusias penonton di Genting itu juga bagus sekali atmosfer ya. Jadi mereka juga support sekali pada tim Mula, khususnya yang fansnya Mas Aiman tuh banyak sekali. Sebelum Mas Aiman sampai di puncak itu udah pada teriak itu supporternya Mas Aiman dan
Mula deh. Ya, kita Keren ya, benar-benar ya benar-benar apa ya namanya sampai merinding. Saya sama Mas Arin tuh yang merinding. Ini kok segini besarnya gitu fans kita di sana gitu ya, terutama Mas Aiman ya. Ya jadi ya apresiasi sekali untuk tim dan Pak Hartono sebagai support sponsor kita ya untuk Tour de Langkawi. Ya mudah-mudahan cycling center di Jawa Tengah itu akan terwujud sehingga anak-anak performanya akan lebih meningkat, terutama pembalap dari Indonesia ya. Itu aja sih Mas Sony, terima kasih. Iya, terutama kalau ada training center ini meningkatkan endurance ya seperti yang tadi dibahas oleh Pak Hartono ya. Mudah-mudahan training center yang konsepkan sama Pak Hartono mudah-mudahan terwujud Pak Hartono ya Pak. Amin. Iya Pak. Ya, awalnya tuh saya ketemu Mula tuh ya saya cuma mau dengerin aja karena saya ketemu sama banyak klub sebetulnya. Terus setelah dua kali ketemu sama Pak Mula, saya lihat kayaknya kok ya cocok gitu omongannya. Jadi ya saya okein aja, saya sponsorin. Awalnya sih saya bola-balik itu nggak pernah bisa masuk, untuk saya sponsor nggak gampang gitu. Karena saya anggap konflik Pak. Kalau gini, kalau saya sponsor, saya mau bawa nama apa? Sun Motor. Semua orang bisa beli mobil bukan dari Sun Motor aja. Saya kan cuma dealer. Ya kan, mau beli Mitsubishi, mau beli Hyundai, bisa dari dealer lain. Yang sebetulnya sponsor itu bukan saya. Yang sebetulnya sponsor itu adalah merek, pemegang mereknya, Hyundai-nya atau Mitsubishi-nya. Gitu. Nah, saya setelah ini saya hanya lihatnya ini kayaknya bisa masuk ini saya karena enak gitu loh. Kalau sama tim-tim lain kayaknya kadang-kadang udah nembak 1 miliar, 2 miliar, ya saya udah mundur dulu kabur. Kalau omongannya begitu, ya ini kayaknya ya betulan ya kayak mungkin udah jodoh ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu. Nah itu yang ya semudah-mudahan ini bisa lanjut lah pokoknya. Tapi kalau saling tidak memberatkan, saya sih masih oke-oke aja. Tapi kalau tahu-tahu sudah digebuk dulu apa yang ditakut-takutin ya kita kabur Pak. Ini seru nih, seru nih. Terima kasih nih Pak Hartono, nih pernyataannya aduh menggelitik apa saya langsung deh ke Pak Agung. Pak Agung nih, Pak Hartono ini keren banget statementnya. Coba ditanggapi Pak Agung. Intinya gini, kita sebagai klub profesional ya yang banyak lah yang kita udah obrolin sama-sama dengan Pak Hartono. Kita pengen sifatnya sama-sama menguntungkan, simbiosis mutualistis. Tentunya apalagi kalau udah membawa nama sponsor, setiap sponsor yang ada di kita, insya Allah akan kita buat sebaik-baiknya. Itu aja intinya. Sehingga saya selalu bilang sama Pak Hartono maupun dengan kegiatan teman-teman yang lain, kalau ada yang kita kurang pas di mereka, ya kita obrolin di depan, kita selesaikan ini, kita cari solusi yang baik. Karena yang nggak kepengen adalah sesuatu yang udah mulai selek pelan-pelan, nah itu didiemin, nah itu kan kita juga repot. Yang satu nggak tahu, yang ini tahu-tahu tiba-tiba udah nggak enak. Mendingan di depan kita cerita aja. Kayak ini saya langsung nangkepin, iya saya pengennya memajukan nih apa yang sponsor mauin, kita majuin, kita sama-sama bangun gitu. Jadi bisa sama-sama langgeng lah, intinya seperti itu. Iya, jadi gini Pak Hartono ya, saya simpulkan cuma 4 kata nih Pak Hartono kalau dari pernyataan Pak Agung. Sebenarnya Pak Agung tuh cuma pengen ngomong gini, everybody happy Pak Hartono. Betul. Saya sempat tiap kali gini Pak, kalau saya mau proposal sama orang lain pun atau siapapun mau dalam bisnis deal ya, saya setiap kali cuma tanya koreksinya gini, kamu buat proposal seperti itu, kalau kamu jadi saya dibalik, kira-kira kamu terima nggak? Kalau dia nggak bisa terima berarti kan kamu nggak fair, bukan di tengah. Gitu loh. Proposal itu harus di tengah. Kurang lebih ya saling tidak memberatkan gitu. Jadi dari situ ya saya akhirnya memilih ya oke lah, saya akan terusin untuk sama Mula. Kaget Pak sebetulnya tim-tim yang lain kaget loh. Selama ini saya nge-post ke Pak Hartono kok nggak masuk, sekarang kok gandingnya sama Mula, pada ada yang tanya gitu ya. Saya ketawa-ketawa aja. Jatuh cinta. Ya, gitu. Seru. Tapi ya saya mungkin sama orang lain ya, sama orang lain, sama tim-tim lain ya, dia cuma ya nggak bisa apa-apa. Saya bilang kan saya nggak mungkin jelekin dia juga. Saya cuma bilang ya kayaknya lebih cocok lah, aku bilang gitu. Oke.
Teman-teman Inanyus ya, sebelum kita berlanjut ini tolong nanti di video ini kan biasa di like and subscribe ya teman-teman. Nah, teman-teman Inanyus di sini juga sudah bergabung manajemen dari Mulai Cycling yaitu Pak Ibung ya. Pak Ibung nih Ketua yayasan. ketua yayasan. Nah, Pak Ibung nih sebenarnya teman nonton saya, Pak. Nonton bareng kemarin di Eurosport gitu loh. Nah, Pak Ibung bisa dengar suara saya, Pak Ibung? Selamat malam Pak Sony, Pak Parama, Pak Hartono, salam kenal. Dan kalau sama Pak Hartono saya sempat ketemu juga di airport sebelum berangkat. Oh gitu. Buat rider-rider, Mas Arin, terima kasih udah membuat Indonesia berada di tengah-tengah dunia. Ya Mas Sony, apa yang bisa saya bantu? Iya. Nah, Pak Ibung kan ikut mengantar ke bandara, terus nemenin saya nonton bareng di Eurosport, melihat teman-teman rider di bawah arahan Coach Arin. Ternyata hasilnya kan bisa tembus ke papan tengah lah ya. Kalau untuk the best Asian rider malah posisi 2, posisi 5, posisi 4 itu. Ini kan suatu prestasi yang sangat luar biasa gitu loh. Pak Ibung ada statement nggak Pak buat teman-teman rider nih karena mereka hadir mendengarkan Pak Ibung? Ya, ya terutama untuk ini ya, apa kebersamaan, kekompakan daripada teman-teman semua, walaupun juga beberapa juga masih belum pernah mencoba di kancah internasional, tapi untuk itu saya sangat salut dengan Pak Mas Arin ya, yang bisa membuat mereka semua jadi kompak dan mengikuti apa yang udah jadi arahannya Mas Arin. Untuk Mas Aiman saya nggak bisa ngomong apa-apa, emang dia udah dari dulu saya lihatnya dia udah super deh gitu. Oh, ya. Terutama sebenarnya untuk Pak Hartono, saya terima kasih sekali gitu dari tim manajemen Mula udah sangat dibantu, apalagi saya dengar dari Pak Agung juga ada rencana untuk jadi training center. Kita senang sekali Pak kalau memang bisa akhirnya Indonesia jadi punya sport center yang bisa dipakai juga dari negara lain. Untuk Pak Parama juga support daripada PBIC, saya ucapkan terima kasih. Gitu. Untuk teman-teman yang lain, tetap semangat ya. Kita masih banyak pertandingan di depan. Gitu. Untuk Mas Arin, terima kasih. Pak Agung juga, apalagi Pak Agung yang sudah selama ini berjuang untuk bisa terciptanya Mula sampai akhirnya sampai saat ini. Gitu Mas Sony yang saya bisa sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Ibung. Nah, coba saya gali lagi buat Sobat Inanyus yang nanti menyaksikan ini. Sekarang kita berlanjut nih Pak Agung. Keseruan yang dialami masing-masing oleh para rider. Nah, saya mulai dari si Pak Tony nih. Nah, saya kebetulan sempat nulis di etapa kedua. Nah, nih si Pak Tony saya ngeliat videonya sampai saya nulis aja sampai gergetan gitu. Ketika di sprint terakhir si Pak Tony kan sempat lah bisa lepas dari rombongan besar ya. Tiba-tiba punya kendala rantainya lepas nih. Saya gergetan banget yang bikin berita gitu. Sebenarnya yang terjadi apa sih, Mas Pak Tony? Ya, monggo, Mas Halo, Pak Tony. malam teman-teman, malam Pak Agung, salam semuanya. Kemarin tuh menjelang 2 kilo, saya sama Royan udah mengatur strategi, sama semuanya juga ditarikin si Yoga, tarikin Aiman. Menjelang 1 kilo terakhir kan speednya udah tinggi, si Yoga dan Aiman kebetulan cari posisi lagi, tapi nggak bisa. Akhirnya saya sama Royan maju ke depan. Kemudian karena kebanyakan di Malaysia itu finishnya paving block, kurang 300 meter tuh rantainya lepas, jadi banyak getaran itu di rantai, jadi rantainya ikut lepas kurang 300 meter. Jadi kita mau udah dapat posisi enak, tinggal maju, tapi rantainya lepas, jadi ada kendala dikit buat benerin rantainya itu. Oh, ternyata menjelang finish itu paving block ya, bukan aspal. Iya,
Iya. Dia agak getaran itu. Iya, pasti Rata-rata bergetar kan, motor. paving block kan nggak serata aspal kan. Iya. Iya. Kita jadi tahu ternyata itu bisa jadi masukan buat ke panitia. Mbok ya kalau bikin finish ya aspal lurus lah, jangan paving block gitu kan. Ya, Rata-rata tapi kemarin paving block semua sih, Pak. Menjelang finishnya aja. Iya, menjelang finish. Tapi kan justru kan ketika 1 kilo terus 500 meter 300 itu kan orang sprint semua gitu kan. Ya kalau paving block kan bergetar ya rantai, kalau rantainya kendor pasti lepas lah ya. Itu namanya balapan. Itu namanya balapan. Ya. Itu namanya balapan. Jadi seru juga sih ceritanya, ternyata paving block gitu loh. Nah, untuk yang hari ini kan ada bintangnya nih si Mas Fatoni, terima kasih ya ceritanya nih, keseruan ternyata finishnya paving block gitu loh. Nah, untuk yang terakhir nih bintang hari ini nih, Yoga bisa dengar suara saya? Iya, Mas Yoga hari ini urutan ke-18 nih ya, terus the best Asian Rider-nya ke-5. Mas Yoga punya cerita nggak yang keseruan mengikuti lomba ke kita nih? Keseruan ya kan kita kan juga pertama kali setelah 2,5 tahun ya Pak ya. Jadi ya banyak yang harus kita improve. Jadi kan step pertama kita sempat kecurian itu. Jadi posisinya udah tertutup, kita nggak bisa kedua. Akhirnya yang step kedua kita improve lagi. Akhirnya kita bisa nempatin 1 orang, Mas Royan itu yang di depan. Nah, menjelang sprint itu kan juga saya kan kalau suruh sprint juga berat. Jadi tugas saya cuma bawa. Ya emang apa ya? Kalau di kelas Asia, kalau tim mula ya udah lumayan bagus. Soalnya kan tim Asia itu kayak masih sungkan-sungkan sama tim pro gitu. Kita wis mania ya. Gue saja lah pokoknya lah. Siapa pemusuhnya lah ya. Nah, soalnya kita kan udah ada pengalaman. Waktu saya itu dulu juga pernah ikut tur Singkara, tur Ijen kan, kalau bawa sprinter kan juga sama kayak gitulah. Jadi kita juga nggak bakal ganggu sama tim-tim pro yang lain, soalnya kita kan juga bikin jalan sendiri. Jadi ya kita cuma berusaha yang terbaik aja Pak. Iya. Terima kasih Mas Yoga nih, perjuangannya saya apresiasi sekali. Gitu. Nah, saya mau berlanjut nih, mau berlanjut lagi ke Royan ya, Andi Royan ya, Muhammad Andi Royan. Mungkin Muhammad Andi Royan bisa cerita nggak keseruannya nih ketika balapan nih? Selamat malam Pak. Ya, alhamdulillah. Ya pastinya berkat kerja sama tim untuk bisa maju dan membawa sprinter ya keren sih Pak. Cerita sedikit nih, Mas Andi Royan ini baru pertama kali bersandingan dengan teman-teman profesional. Jadi hari pertamanya beliau rada demam panggung tuh. Bisa cerita nggak? Yang cerita nih. Iya, saya tadi sempat dibisikin. Mas Andi Royan ini demam panggung. Hari pertama demam panggung, tapi habis itu menunjukkan sebenarnya siapa dia, gitu kemampuannya. Mas Andi Royan, Anda sebenarnya keren loh. Sebenarnya jangan demam panggung. Wong ini di catatan saya, Anda tuh the best rider nomor 2 loh di Asia loh. Ini ya, bukan kaleng-kaleng loh. Luput nomor 1-nya. Tapi keren. Ada masuk the best Asian rider loh kedua waktu etapa keempat. Ya kan, etapa keempat dan etapa keenam. Ini kan suatu demam panggung aja bisa berprestasi ya. The best Asia. Gitu. Apalagi nggak diomong. Nah tadi sebenarnya catatan dari si Mas Arin sebenarnya confident-nya ini sebenarnya gitu loh. Kalau confident kan nggak demam panggung gitu, demam panggung aja the best Asia 2 gitu loh. Gimana nggak demam panggung gitu loh. Mungkin catatan juga kalau nggak salah rekoleksi saya, Mas Andi Royan adalah atlet termuda di Tour de Langkawi. Benar nggak? Di catatan panitia secara keseluruhan. Iya. Atlet paling muda di Tour de Langkawi ini. Ya betul Pak. Jadi congrats Mas Royan. Saya rasa ini salah satu pertunjukan yang kita bisa sampaikan bahwa Indonesia menampilkan atlet yang termuda dan mencetak beberapa prestasi
Bahkan di salah satu intermediate sprint, saya lupa di stage berapa, Mas Royan sempat nomor 1 ya? Itu stage 2, Pak. Jadi ada intermediate sprint, juga ada kom-koman. Ya. Alhamdulillah sempat nomor 1. Ya, congrats, selamat. Terima kasih, Pak. Kalau ada kategori youngest rider, dia pemenangnya itu. Iya. Biasanya di tur-tur besar suka ada yang pakai white jersey itu youngest rider itu, the best youngest rider itu dia. Mas Royan ini. Kalau di MotoGP mungkin dia dapat gelar rookie ya. Ya, rookie. Rookie lah ya, artinya kalau di ada nggak gelar itu di Tour de Langkawi? Enggak sih, enggak. Biasanya ya. rookie itu 1 tahun umurnya. Dia selama 1 tahun dia ikuti. Tapi kebetulan enggak di sepeda, enggak di Tapi kalau saya selaku Inanyus, saya mau nobatin dia the rookie lah. Karena usianya masih muda, turun di Tour de Langkawi, nyabet gelar nih di Best Asian Rider 2 kali. Di etapa ke-4 dan etapa ke-6 di catatan saya gitu loh. Keren, Mas Adi Royan, terima kasih. Perjuangannya keren gitu. Mas Airin, saya kembali ke Mas Airin nih. Ini yang ada insiden yang jatuh itu gimana ya ceritanya ya? Ya, itu terjadi pada saat menjelang sprint. Jadi pada waktu itu memang sprint itu kan rebutan posisi. Semua orang berebut di belakang dari pembalap Alpecin. Jadi semua orang ingin berada di belakangnya Jacob Maresco, dan posisi itu berebut, akhirnya saling sikut dan segala macam. Kemudian Tony berada di belakang dari orang yang sedang fighting itu, dan orang yang fighting salah satunya kalah, tersenggol, kemudian jatuh, berada persis di depan Tony, sepedanya dan badannya. Jadi Tony nggak bisa menghindar lagi karena kejadiannya dengan kecepatan tinggi dan sangat dekat sekali dengan Tony. Akhirnya Tony nabrak orang yang jatuh tadi, kemudian Royan di belakang Tony bisa menghindar ke sebelah kiri. Namun Royan terlempar ke kiri dan ada gap lumayan jauh di depan, yang akhirnya Royan harus bekerja keras untuk bisa mengejar ketertinggalan itu dalam keadaan speed yang tinggi. Kemudian setelah dia sampai, itu menjelang jarak tembak yang harus dilakukan oleh seorang sprinter. Jadi dia sudah terkeras dengan mengejar gap, kemudian harus sprint, dan akhirnya ada di posisi kedua. Itu sangat greget juga lah ya, jadi beruntun ya. Ya, itu keseruannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke session berikutnya, mungkin admin bisa putarkan salah satu video ya, keseruan bagaimana sih Tour de Langkawi, walaupun itu udah singkat. Ini dikirim langsung dari Malaysia. Itu di etapa ketiga kalau nggak salah ya, yang menuju ke Genting itu kan rada berkabut ya. Mungkin bisa di setel. Sebelum lupa itu kita apresiasi juga kepada Mas Dani, dia tim sosmednya Mula yang edit video-video kita setiap hari. Itu Mas Dani ada di sini tuh, ikut gabung juga. Mas Dani, terima kasih banyak supportnya. Iya, ini sebenarnya saya baru mau nanya nih Dani. Tapi udah diingetin sama Mas Unggul. Mas Dani, selamat bergabung Mas Dani. Mas Dani, saya atas nama Inanyus, redaksi Inanyus, ini saya sekarang sedang dengan Pak Agung ya, selaku sport director, mengucapkan terima kasih nih Mas Dani, supportnya keren banget. Bisa mengedit video yang tadi, yang barusan kita tayangkan itu keren banget Mas Dani. Itu apa ya? Kita seperti di bawah, seperti ada di pinggir trek loh tadi kalau saya lihat gitu, bener-bener keren editingnya. Mas Dani, terima kasih ya. Mas Aiman. Siap. Ya, Mas Aiman. Ini tadi kita putar ya video di etapa ketiga dari finishnya. Dari mana tadi? Dari sampai ke Genting ya? Iya, Putrajaya ke Genting. Putrajaya ke Genting. Mas Aiman, saya mau tanya, Mas Aiman ternyata di Malaysia jadi idola loh Mas. Ternyata sampean
begitu di Malaysia banyak orang kenal Mas Aiman gitu. Tadi begitu sampai di Highland Genting itu banyak orang support Mas Aiman gitu loh. Apa nih Mas Aiman mau disampaikan nih ke kita nih? Ya, alhamdulillah dulu saya pernah memang dapat pengalaman bersama tim Sapura 2,5 tahun dan itu dapat dari Pak Agung gimana saya supaya belajar sistemnya mereka di sana seperti apa, lombanya gimana. Ya, alhamdulillah dapat beberapa pengalaman yang bisa diterapin sama teman-teman di Mula Cycling sendiri. Itulah yang bisa kenal teman-teman karena yang pas kemarin ketemu di Genting pun itu teman-teman Malaysia sendiri sering ketemu dan juga sering goes bareng, bahkan ada pelatih saya dulu di Sapura juga. Jadi ya mereka natural aja teriakin nama Mula sama nama saya. Ya alhamdulillah dengan bisa silaturahmi setelah hampir 2 tahun lebih tanpa lomba, ketemu sama mereka di sana gitu sih. Iya, ya artinya teman-teman di Malaysia familiar ya dengan Mas Aiman. Iya, udah karena dulu pun mereka sering lomba ke Indonesia, kemudian orang Indonesia pun dulu masih ada tur peninsular, jelajah Malaysia, terus ada beberapa lomba yang sering kita lakukan di sini. Jadi dan kita hampir bisa dihitung dapat podium lah di Malaysia itu sendiri. Jadi mereka pun sudah familiar dengan anak-anak Indonesia. Gitu sih. Oke, sip. Sony. Oke, di sesi begitu ini saya mau kembali ke Pak Agung nih. Pak Agung, kalau kita bicara Tour de Langkawi ini kan ada divisi 1, divisi 2 sama divisi kontinental ya. Nah, ini kan saya coba mengkomparasi nih ya. Mulai cycling ini kan artinya saya bisa katakan ada salah satu tim yang nggak jadi ikut kan. Artinya memang Indonesia hanya diwakili oleh Mulai Cycling gitu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan tim Asia yang ya taruhlah ada Malaysia, ada Thailand gitu. Bagaimana sih posisi Mulai gitu? Saya nggak berani berspekulasi ya. Saya cuman mau bilang aja bahwa kemarin itu saya di Langkawi ini secara fakta bahwa kita di atas 3 dari tim nasional ya, which is ada tim Malaysia sendiri, ada tim Filipina, sama Malaysia ada Thailand, Filipina, Malaysia kan ada 3 ya? Enggak, jadi kita ngomong timnasnya. Oh, timnas. Kita posisinya ternyata di atas mereka, which is salah satu yang membanggakan juga. Nah, kita unda-undi antara kita dan Ukyo. Ya, kadang-kadang Ukyo bagusan dikit, kadang-kadang kita bagusan dikit. Which is kalau kita lihat sebetulnya secara di atas kertas Ukyo di atas kita jauh. Karena kita jarang lomba. Di atas kertas. Nah, karena kita jarang lomba kan. Nah, tapi di Tour Langkawi ini membuktikan bahwa kita actually not bad at all. Yang seperti tadi Pak Sony udah berkali-kali bilang. Kita ternyata walaupun awalnya dibilang kuda hitam, tapi berkali-kali kita di posisi tengah gitu. Bahkan di antara pro sendiri kita ada di posisi tengah gitu. Jadi we are not bad at all dan kita mesti bangga dengan pencapaian-pencapaian itu. Artinya segala jerih payah yang Mas Arin canangkan dan teman-teman atlet semua berlatih, semua rider berlatih juga dengan tim supportnya, itu nggak sia-sia. Oke, memang masih banyak lagi PR yang kita harus bisa lakukan kan. Kita nggak puas di sini, kita harus lebih baik lagi gitu. Tapi ini aja nih udah membuktikan bahwa we actually can. Tadi Pak Hartono juga udah bilang kan, kita udah punya modal nih, udah dikit lagi nih. Kita perbaiki lagi sedikit, kita kuatin lagi sedikit, pasti kita udah bisa lebih maju lagi gitu. Betul. Jadi itu sebetulnya yang saya bangga nih dengan hasil dari itu Langkawi. Ini artinya kan memang prestasi yang sangat membanggakan ya, yang memang kita bisa lihat langsung. Pak Hartono juga di hari pertama dan kedua juga bisa lihat langsung bersama Pak Unggul, Pak Agung. Artinya memang ya kuda hitam memang. Nah itu kan prestasi yang nggak bisa main-main gitu. Artinya saya mungkin ya apalagi nanti setelah didukung sama Pak Hartono ya Pak, mudah-mudahan nanti apa yang dicanangkan bersama dengan PBIC
kita bisa lakukan itu semua yang terbaik lah di Asia lah ya. Bukan hanya the best kedua, memang the best pertama lah di Asia lah. Saya pikir itu Pak Hartono ya. Iya, ya betul. Saya sih kalau disupport dari PBSI dan ya tidak memberatkan juga, selama ini masih bisa sama-sama, saya mesti percaya dengan Mula yang bisa masih diajak ngomong. Ya saya kira sih saya akan teruskan gitu untuk konsep yang rencana training center untuk sepeda, bukan hanya untuk Indonesia aja, mungkin targetnya supaya bisa dilirik oleh dunia bahwa Indonesia juga mempunyai training center yang bagus gitu. Itu Pak Tony. Ya. Setuju Pak Hartono, saya dukung Pak secara media. Nanti coba kita ulas lah bagaimana persiapan sampai dengan membentuk training center untuk sepeda di Indonesia yang di Jogja ya rencananya. Itu setuju Pak, saya dukung. Kita sampai di season terakhir kawan-kawan. Mungkin dari rider ada yang mau disampaikan sebelum saya masuk ke season terakhir? Dari saya mungkin Pak. Nah, ya Mas Arin. Mas Arin, monggo. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung, Pak Hartono, dan beberapa sponsor yang sudah membantu kita Mula berangkat ke Race Langkawi. Antaranya ada Proton & Co, Giant Bicycle, kemudian ada Herbalife, Life Indonesia, Visual Ranger, Mula Cycling, Shimano CBR, tentunya Mula itu sendiri, dan roda lintas Brighton Sport juga ada DW Coffee dan Panda. Terima kasih semuanya sudah mensupport kita dan memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa akhirnya berangkat ke Tour de Langkawi. Terima kasih Mas Hairin. Mas Hairin sebenarnya sudah mendahului Pak Agung. Sebenarnya tadi sesi penutup ada. Jadi Mas Hairin sudah mendahului. Sebenarnya itu sesi penutup. Mungkin dari Pak Hartono dulu Pak, sebelum acara ini saya tutup Pak. Seperti tadi saya anuin ya Pak ya, saya sampaikan bahwa saya akan membuat training center dan saya tetap akan menggandeng Mula karena sementara ini saya anggap Mula yang saya compatible, yang cocok. Kalau tim-tim lain mau masuk sih silakan, harus lewat Mula. Ya Pak. Pintunya lewat Mula. Nah, dari hasil yang kemarin saya juga cukup puas dan saya lebih lihat bahwa ranking Indonesia ini untuk persepedaan nggak jelek-jelek amat. Awalnya waktu sebelum saya sponsorin saya hanya ya udahlah saya lihat baik lah. Habis ini saya lihat wah kayaknya nih kita ini sudah di depan mata. Kalau untuk ngelawan Asia aja udah di depan mata. Tapi kalau dulunya sebelum saya lihat hasilnya saya lihat wah ini bisa-bisa paling belakang, misalnya paling malu. Kenyataannya bagus gitu loh. Jadi saya pakai semangat gitu Pak. Jadi amin, itu yang amin. Terima kasih. Selamat untuk semua atlet, kompak ya. Nggak ada orang yang bisa maju sendirian. Jadi betul, semua itu tim. Saya juga nggak akan bisa maju sebagai mempunyai perusahaan kalau nggak punya anak buah. Jadi semua itu harus kerjasama tim yang bagus. Ya. Kalau satu orang mau nonjol, yang satunya lagi mau nonjol lagi, pasti dia nggak akan bisa prestasi dengan orang yang lawan yang tim lebih kompak. Gitu aja yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Hartono. Untuk sesi penutup berikutnya, Pak Paramanugroho, Pak, monggo Pak, sesi penutup Pak. Oke, terima kasih sudah diajak bincang-bincang. Pak Hartono, terima kasih Pak. Kalau jadi bikin itu salah satu obsesi kita semua lah Pak. Kita punya training center. Sebenarnya kemarin di Australia World Cycling Center memang menawarkan untuk dibukanya satelit lagi. Gitu. Sebenarnya di Asia Tenggara kan belum ada satelit buat cycling center-nya. Artinya nanti tutornya juga bisa didatangkan di situ. Yang kurang dari kita itu memang masih dalam teknologi gitu. Jadi artinya biomekanik kita masih lemah gitu. Kustomisasi peralatan yang menyesuaikan atlet juga masih harus import semua. Jadi secara teknologi kita masih ketinggalan. Jadi ini anak-anak ini luar biasa karena tekad. Belum secara teknologi tersuplai dengan baik. Gitu. Nah ini PR-nya ke depan buat kita sebenarnya. Gitu.
Artinya secara kemarin itu di Perancis ada polemik baru, jadi untuk jersey juga akan berubah regulasinya tahun depan. Kemarin diprotes banyak negara, tapi ya UCI tetap akan berjalan. Nanti kami akan membagikan apa hasil dari perubahan itu, terutama di jersey gitu, karena sudah nggak boleh lagi pakai bahan plastik kalau tidak salah. Artinya nanti akan banyak perubahan dari peralatan anak-anak itu. Itu salah satu kemajuan teknologi yang harus kita antisipasi, karena ke depan memang harus makin ramah lingkungan, termasuk juga produk-produknya. Demikian Pak Sony, terima kasih Pak Agung, Pak Hartono. Kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu dan kesempatan. Dan saya sangat berharap training center-nya bisa cepat jadi Pak. Kita juga sudah 2 tahun yang lalu Pak pengen bikin, tapi ya itu nggak kejadian Pak. Terima kasih. Iya Pak, nanti minta advice-nya dan petunjuknya lewat Pak Agung. Selalu butuh dukungan Pak Rama. Saya kan setiap hari gangguin Pak Rama. Insya Allah kali ini kita melalui Pak Hartono kita bikin sesuatu yang bagus dan semuanya saling menguntungkan. Itu yang paling penting. Statement untuk salah satu perwakilan rider mungkin Mas Aiman yang senior ya. Boleh. Mas Aiman, untuk statement penutup Mas Aiman, monggo. Ya, tetap saya ucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang sudah mendukung kita. Bukan dari hanya Tour Langkawi aja, tetapi dari proses selama kita pandemi, berjuang sama-sama, kemudian masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berlatih, untuk maintenance performance, kemudian membangun semua itu. Bukan hanya di Tour Langkawi kita bisa mendapatkan hasil seperti ini, tetapi dari proses panjang selama kita training camp di Jogja, saling bantu dari support teman-teman juga. Ketika ada yang ketika ada yang sedang down, kita saling bahu-membahu, saling semangatin. Itu Saling yang support, menjadi Pak, yang terpenting, saling support. Meskipun hari terakhir kita belum bisa memberikan yang terbaik, tapi anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin. Kerjasama tim pun saya sempat dibantu sama Rohman ketika stage 7 kemarin, karena udah lemas mencret sampai stage terakhir tadi. Ya alhamdulillah kita masuk top 10 di Asia Rider, kemudian anak-anak hampir setiap hari 3 besar di Asia. Itu menjadi salah satu kebanggaan bagi saya dan juga tim. Dengan kerja bersama tim semuanya, tak lupa juga Mas Miko, kemudian Arin, dan juga Mas Bani, dan juga Mas Yudi sudah berjuang, dan juga yang bangun lebih awal, tidur paling telat, mereka yang sudah mempersiapkan sepeda, feeding, kemudian semuanya, ya terima kasih banyak yang di Jakarta juga yang sudah memberikan support dan moral pada kita semua. Pak Hartono, Pak Agung, Mas Unggul yang udah sempat kesini, Pak Ibung, dan semuanya. Terima kasih banyak. Mas Unggul, statement terakhir, ada mau disampaikan? Ya, selamat sekali lagi selamat kepada semua tim ya, karena kita ini one of the best in Asia, walaupun dengan short training dan sebelumnya kita kena pandemi, dan semoga nanti ke depannya kita bisa lebih bersinergi lagi dengan para sponsor dan mewujudkan semua impian kita semua untuk membangun World Cycling Training Center di Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, amin. Pak Ibung, ada yang mau disampaikan Pak Ibung di statement terakhir? Ya, harapan saya sih dengan hasil dari prestasi yang kita dapat di Langkawi ini membuat kita semakin semangat untuk lebih berprestasi, seperti apa yang kata Pak Hartono, bahwa kita nggak hanya mau di Asia aja,
tapi juga dunia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua para sponsor dan segala official dan semua official, juga Pak Sony yang udah membawa ini jadi berita. Terima kasih. Pak Ibu, terima kasih. Nah, teman-teman Inanews, ini di season terakhir sebelum kita tutup, teman-teman Inanews dan teman-teman yang ada di Malaysia, jangan lupa ini ada kawan kita juga yang juga berjuang ya di UCI World Track Prancis. Mungkin Pak Agung ada mau disampaikan sebelum season penutup. Jadi teman-teman Inanews, ada kawan kita juga Bernard Van Aert yang berjuang di World ya, UCI World Track di Prancis. Mungkin bisa disampaikan Pak Agung sambil menutup session. Terima kasih Pak Sony. Ini kerjasama yang erat dan sebetulnya dorongan dan mengikuti dari Pak Sekjen untuk mendapatkan tempat yang baik ya, mempersiapkan kita untuk Olimpik. Salah satu dari Mula Cycling Rider namanya Mas Bernard Van Aert baru saja menyelesaikan proses kejuaraan di Prancis. Pak Parama kalau nggak salah top 10 ya saat ini ya, posisi Bernard ya. Ya, saat ini untuk individual dia ke-10 dunia, Pak. Omnium. Omnium. Ya. Jadi kelasnya Omnium di track. Nah, Pak, kenapa saya mendaulatkan ke Pak Parama, karena ini arahannya beliau nih untuk sampai ke sana-sana, dan kita hanya ikut karena itu membawa merah putih. Sepenuhnya didukung oleh negara, kita hanya memberikan kesempatan untuk kita punya riders untuk berjuang bersama mereka. Makanya Jogja nih, wah Bernard bisa nggak pulang-pulang nih ke training center di bawah negara, tapi nggak apa-apa. Itu tujuan kita, mengharumkan nama negara. Kita siap, dan kalau nanti Bernard pulang tetap Bernard akan tetap mengikuti dengan teman-temannya kegiatan road race dengan kita. Oke. Pak Parama, terima kasih dukungannya. Tolong terus di-push Mas Bernardnya supaya Indonesia punya seat di Olimpik nih 2024. Cita-citanya akan terjadi nih, insya Allah. Ada 4 temannya lagi Pak yang kita push. Ya. Monggo. Oke, jadi Sobat Inanews, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Hartono selaku sponsor, ada Pak Parama Nugroho selaku sekjen, dan teman-teman rider di Malaysia, Mas Airin yang sudah berjuang di Malaysia. Sebelum ditutup, masih ada satu kali lagi sedikit dari Pak Agung. Monggo Pak. Intinya saya nggak bisa bergerak kemana-mana kecuali ada dukungan dari para sponsor. Ya. Untuk Tur Langkawi, terutama Ko Hartono, terima kasih banyak dukungannya saat ini, dan insya Allah kita bisa ke depan sama-sama. Ko Asyang yang nggak bisa hadir di saat ini, beliau juga selalu ada di sekitar kita dengan banyak dukungannya, dan terus semua sponsor yang terlibat dalam keseharian kita, sponsor utama termasuk Giant dan Shimano, home base kita Peloton, dan feeding kita Strive dan Herbalife, juga semua penunjang seperti Siber, seperti barusan kita juga bergabung dengan Lizard Skin, juga dengan Melon Optics, ya, juga dengan helmet laser, ya. Dan mungkin juga sponsor-sponsor lain yang dengan segala bentuk sudah membantu kita, termasuk diantaranya MRTJ dan semuanya yang tidak bisa dapat sebutkan satu persatu. Tanpa sponsor, kerjasama yang baik, ada juga untuk pemanis kita yaitu CAF. Jadi jangan lupa kita selalu bersih dalam keseharian walaupun kita balapan. Nah, jadi semua sponsor insya Allah bisa bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal untuk tim, dan kita bersimbiose mutualistis karena kita tidak pengen merugikan pihak manapun, bahkan kita pengen menguntungkan semua pihak bila mana bisa. Itu saja dari saya. Insya Allah kita bisa terus membawa nama bangsa, negara, tim, dan individual sebaik-baiknya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Zoom bincang-bincang malam ini, dan
kepada semua sponsor yang sudah membackup, sudah mendukung, mensponsori Mula Cycling. Kami ucapkan terima kasih, keren banget. PBIC dukungannya oke. Teman-teman, kita tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti, kita kumpul setelah tim dari Malaysia sampai di SB. Kita ngopi bareng Pak Hartono di SB, di Pondok Indah sama tim Mula. Pak Sony, tadi Ya. Coach Sandy lupa diucapkan sama Pak Agung dan Jet. Udah Peleton. Iya, Peleton. Tadi sebagai Coach home Sandy base, terutama belum. kita ya, Peleton sebagai home base kita di Jogja. Tadi saya udah ucapkan, nggak lupa. Coach Ya. Sandy salah satu seorang yang instrumental dalam kehidupan Mula. Oh iya, Coach Sandy. Ya. Sip. Pokoknya semua terima kasih yang udah ngedukung Mula. Pak Hartono, nanti kita ngopi di Pondok Indah, Pak, setelah sambil sama tim Mula. Oke, makasih. Saya tutup sampai di sini. Kami dari redaksi Ina News, saya Sony Wisman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.